Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Nah, di pembahasan kali ini aku bakal ngejelasin tentang penyederhanaan nominal mata uang atau redenominasi. Rancangan redenominasi ini itu sudah sejak lama diusulin oleh Bank Indonesia. Tahun 2011, Darmin Nasution, Gubernur BI saat itu, pernah merencanakan redenominasi. Gubernur BI selanjutnya juga pernah ngajuin hal serupa. Sebetulnya usulan rancangan tentang redenominasi itu bukan yang pertama kali dibahas. Sebetulnya apa sih redenominasi itu? Ada nggak negara yang melakukan hal serupa? Apa aja sih dampaknya? Nah, sebelum kita bahas bareng, aku mau ingetin dulu nih buat kamu yang suka dengan dunia ekonomi dan bisnis, subscribe channel Ekonom ya. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, biar kamu dapat info konten-konten terbaik dari kami. Oke, kita balik lagi ke redenominasi. Gampangnya tuh gini, redenominasi menyederhanakan nominal mata uang dengan cara menghilangkan 3 angka 0 di belakangnya. Misalnya nih, uang Rp100.000 menjadi Rp100 dan uang Rp1.000.000 menjadi Rp1.000. Pokoknya tinggal dikurangin aja 3 angka 0-nya. Nah, kamu perlu tahu juga kalau redenominasi atau penyederhanaan uang ini itu tidak mengurangi nilai daya beli dari uang itu sendiri. Misalnya nih, kalau sekarang uang Rp10.000 bisa dibelikan semangkok bakso, nah setelah redenominasi, uang Rp10 juga tetap bisa dipakai buat beli semangkok bakso. Jadi tidak akan mengurangi daya beli uang itu sendiri. Daya belinya itu tetap sama. Cuman 3 angka 0 di belakangnya aja yang dihilangkan. Beda sama Sunering yang memang benar-benar memangkas daya beli uang tersebut. Untuk Sunering aku bahas di video selanjutnya ya. Sampai sini kira-kira kebayang ya tentang redenominasi? Sebetulnya kita sebagai masyarakat udah sering ngelakuin hal redenominasi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam skala kecil. Misalnya nih, coba kamu lihat menu makanan di sebuah restoran. Harga menu makanan mereka ditulis tanpa 3 angka 0-nya. Misalnya 25, 50, 15. Ada juga yang nyantumin pakai huruf K. Ada 25K, 50K, 15K, dan lain-lain. Tidak cuma itu saja, dalam komunikasi lisan pun kita sering lakuin hal ini. Tawar-menawar di pasar misalnya. 150 boleh ya mas? 200 kemahalan nih. Dan masih banyak lagi. Kita melakukan ini itu agar lebih simpel aja. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih contoh negara yang melakukan redenominasi atau penyederhanaan mata uang? Atau jangan-jangan cuma Indonesia aja yang berencana ngelakuin redenominasi ini? Ternyata yang ngelakuin redenominasi ini itu nggak cuma Indonesia aja. Negara yang pernah meredenominasi mata uangnya ini itu seperti Rusia, Turki, Korea Utara, Brasil, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai contoh negara yang pernah melakukan redenominasi mata uangnya ialah negara Turki. Turki pernah melakukan redenominasi pada tahun 2005. Nah, mata uang Turki saat itu bernama mata uang lira, yang diberi kode TL, dan diubah menjadi lira baru yang diberi kode YTL. Di mata uang yang baru ini, 6 angka 0 di belakang dihilangkan. Misalnya yang tadinya di mata uang lama 1 juta lira menjadi 1 lira baru. Nah, penerapan redenominasi di Turki ini dilakukan hingga 7 tahun. Dan dengan sangat hati-hati serta memperhatikan berbagai hal seperti inflasi, kestabilan ekonomi, dan sebagainya. Kalau tidak dilakukan dengan hati-hati bisa berdampak serius pada perekonomian negara tersebut, seperti daya beli masyarakat menurun, menyebabkan inflasi, dan sebagainya. Nah, video inflasi udah pernah kami bahas, kamu bisa cek di deskripsi atau bisa kamu lihat di layar akhir video ini. Nanti bisa kamu tonton ya. Indonesia sendiri pernah ngelakuin redenominasi ini di tahun 1965. Jadi ini tuh bukan pertama kali Indonesia meredenominasi mata uangnya. Tujuan redenominasi itu tujuannya apa sih? Apa manfaatnya menghapus digit angka di mata uang? Tujuannya itu macam-macam, tergantung negara yang melakukan redenominasi tersebut. Misalnya nih, tujuan redenominasi Rusia itu adalah untuk meyakinkan publik kalau krisis ekonomi di Rusia itu sudah selesai. Nah, Indonesia meredenominasi itu ada 2 tujuan dan manfaat utama. Yang pertama, untuk kesetaraan mata uang.
Kamu perlu tahu secara nominal, nilai tukar terhadap mata uang asing seperti dolar itu jauh. Misalnya nih, 1 dolar itu setara dengan 14.000 rupiah. Sementara di negara tetangga kita seperti Malaysia, 1 dolar setara dengan 4,27 ringgit Malaysia. Dengan melakukan redenominasi, hal itu bisa memberikan kesan kalau nilai tukar rupiah itu sejajar dengan mata uang negara lain. Hal itu positif kalau dilihat dari psikologi pasar dan perdagangan internasional. Contohnya, kita bisa lihat dari negara Turki. Sebelum melakukan redenominasi, 1 dolar itu setara dengan 1,8 juta lira. Setelah redenominasi, 1 dolar itu jadi setara dengan 1,8 lira. Itu bisa bikin mata uang lira bisa disejajarin dengan mata uang lainnya. Dan tentu saja, hal tersebut juga bisa ningkatin kredibilitas dan daya saing mata uang lira di perdagangan internasional. Di sisi lain, pecahan uang 100.000 rupiah adalah pecahan terbesar kedua di ASEAN, setelah pecahan 500.000 dong di Vietnam. Di Indonesia, pecahan uang 100.000 rupiah itu daya belinya kecil, mungkin cuma cukup buat makan beberapa kali saja. Tapi coba kamu bandingkan dengan dolar Singapura. 100.000 dolar Singapura bisa dipakai makan selama setahun. Yang kedua, untuk memudahkan pencatatan baik dalam akuntansi maupun kegiatan sehari-hari. Redenominasi juga berdampak dalam pencatatan akuntansi maupun perhitungan sehari-hari. Coba kamu pikir-pikir. 3 angka belakang itu hampir tidak dipakai sama sekali, cuman manjangin tulisan aja kan? Dengan menghilangkan 3 angka terakhir dalam nominal rupiah, pencatatannya itu jadi lebih simpel, jadi bisa minimalisir kesalahan dalam pencatatan. Tapi di balik tujuan dan dampak positifnya, tentu saja pelaksanaannya itu punya konsekuensi sendiri. Dan kalau konsekuensi ini tidak dimitigasi dengan baik, hal tersebut bakal berdampak buruk pada perekonomian di Indonesia. Contohnya, pembulatan harga yang berlebihan yang bisa menimbulkan inflasi menjadi lebih tinggi. Pengeluaran biaya yang besar oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi sampai pelaksanaannya. Indonesia ini kan luas, ada yang tinggal di kota, desa, tinggal di kaki gunung, bahkan ada yang tinggal di pedalaman terpencil. Ada yang sudah terfasilitasi dengan internet, ada juga yang belum sama sekali. Jangankan internet, listrik aja belum ada. Secara latar belakang pendidikan pun beda-beda. Ada yang menempuh pendidikan tinggi, di sisi lain ada juga yang masih buta huruf dan sebagainya. Nah, tugas pemerintah adalah mengawal proses redenominasi, melakukan sosialisasi ke 267 juta masyarakat Indonesia yang terpencar-pencar di berbagai pulau, dan dengan latar belakang kondisi yang berbeda-beda. Pemberlakuan redenominasi ini itu butuh partisipasi dari seluruh masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Nah, prosesnya tidak sesederhana memangkas 3 angka nol aja. Proses ini itu butuh waktu, tenaga, dan biaya yang nggak sedikit. Dengan melihat konsekuensi yang ada, redenominasi ini itu nggak bisa dilakukan dengan sembarangan. Butuh kesiapan dan rencana yang matang sebelum akhirnya melakukan redenominasi. Nah, segitu aja dulu ya yang mau aku sampaikan mengenai redenominasi. Semoga video ini bisa nambah wawasan kamu tentang dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.